zaman aku waktu kecil tuh, aku tuh selalu sama mami tuh kayak cewek itu harus bisa 3 hal, Mm-mm. maca, masak, Mm-mm. mana. Tapi kalau di era sekarang 2024, babe, kamu masih percaya nggak kalau wanita harus menguasai 3 hal itu? Uh, Kalau ada yang bisa menguasai 3 hal itu bonus banget sih, bagus banget. Tapi nggak harus gitu. Punya bisanya cuma satu doang atau bisanya cuma dua doang. Apalagi tadi Beb, maca, Maca, dandan, maca, dandan. dandan. Wah wajib sih, wajib lagi, wajib lah gila. Yang kamu buka mata, inilah buat cowok ya. Kalau ada yang bilang wanitanya dia, baik itu pacarnya dia ataupun istrinya dia bilang dia nggak wajib untuk dandan, wah muna lu anjing. Gila. Yo, balik lagi di 35 Iyo. Podcast. Halo. Hai. Kayak kita butuh ini deh. Butuh Something on the table? iya. Masih polos aja nih. Gak ada minumannya di sini. Yuk bilin. Bahas apa kita malam ini? Oke, malam ini kita mau bahas mengenai gini Beb. Jadi dulu kalau zaman aku waktu kecil tuh, aku tuh selalu sama mami tuh kayak dibilangin kalau cewek itu harus bisa 3 hal, maca, masak, mana. Jelasin dulu. Oke. Semua ngerti bahasa Jawa. Oke. Jadi kayak maca ya berdandan gitu ya. Oke. Berdandan. Jadi kalau kita mau dinikahin sama orang tuh, katanya konsep dasarnya itu kita harus memiliki 3 hal itu. Oke. Dandan, harus bisa masak, harus bisa punya anak. Oke. Nah, maybe back to 70s ya. Mungkin itu mungkin patternnya orang-orang seperti itu ya. Tapi kalau di era sekarang 2024, babe, kamu masih percaya nggak kalau wanita harus menguasai 3 hal itu? Kalau ada yang bisa menguasai 3 hal itu bonus banget sih, bagus banget. Tapi nggak harus gitu. Kenapa? Karena ya di era sekarang yang banyak menerapkan kesetaraan gender lah, inilah itulah. Which is itu good atau enggak menurut kamu? Ya bagus-bagus aja gitu, bagus-bagus aja. Kesetaraan gender ya. Ya. Karena ya ada ada beberapa, bukan ada beberapa ya. Belakangan pernah lihat satu video di TikTok yang stand up comedian. Dia bilang di timur itu laki-laki dan perempuan sama. Karena banyak perempuan-perempuan di luar di timur itu banyak yang kebanyakan bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan laki-laki. Salah satunya dengan pukul orang. Aku ngakak kebacanya itu. Kehidupan keras kali ya, di timur ya. Siapa namanya? Si Abdul Arsyad. Ya, itu stand up comedian itu yang aku tahu bacanya. Tapi balik lagi ke tadi.
Macam apa? Maca, mana, Dandan, masak. masak Iya. sama beranak, punya anak, bisa punya anak. Bisa punya anak. Kadang-kadang tuh cuman bisanya cuman satu doang atau bisanya cuman dua doang. Tergantung nih si lakinya juga gitu. Seperti apa sebenarnya. Ya. Contoh misal kayak ya banyak sih, ini disclaimer dulu banyak sih cewek-cewek di luar sana yang cantik, yang bisa dandan dan tentunya bisa ngasih anak misalkan. Banyak sekali yang bisa gitu. Tapi nggak banyak nggak sedikit juga yang cuman dia bisa dandan doang, dia nggak bisa masak. Ya, banyak juga. Ataupun sebaliknya. Bisa masak, Bisa ngurus masaknya anak. kayak chef bintang 5. Iya, tapi ya soal dandan biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Balik ke lakinya lagi, dia butuhnya apa sebenarnya. Ada satu orang yang pernah bilang kayak gini, kayak kalau kamu punya pasangan yang wanita karir, kamu jangan expect dia bisa segalanya yang di rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah. One package kan? Ya. Ataupun kayak misalkan ketika kamu mengidam-idamkan, mendambakan seorang istri yang keibuan ya, jangan expect kalau dia bisa berpenampilan yang kayak Wanita kantoran. Jadi ya nggak bakalan bisa tiga-tiganya itu harus terpenuhi. Menurutku. Karena tuh nggak jarang dalam suatu hubungan tuh kan ketika mungkin belum nikah ya, mungkin masih awal pacaran apa segala macam, nggak merasa penting tuh. Contoh kayak masak nggak merasa penting karena bisa makan di luar, misalkan begitu. Terus masalah maca ya, masalah berdandan ya, pada saat dia belum dinikahin dia merasa oke, aku berdandan karena aku ya belum punya siapa-siapa kan gitu loh. Tapi nggak jarang juga ketika cewek itu udah married itu udah males, halah wis payu ae kok, dalam tanda kutip ya. Nggak banyak yang di luar sana juga seperti itu. Gitu loh. Tapi kalau ini kita urai satu-satu aja. That's fair. Ya, kita urai satu-satu aja. Masak aja dulu deh. Ada yang pasti di luar sana tuh yang bilang kayak masak nggak penting, kita bisa beli segala macamnya. Beruntunglah kalian kalau selamanya itu bisa terjadi. Ada satu momen pasti laki-laki itu, cowok-cowok itu meskipun cuman diceplokin telur, tapi itu dari istrinya gitu, atau dari pasangannya, itu dia bikin happy banget. Ya. Ahli nggak harus, at least bisa lah dikit-dikit. Setan loleh. Masak nasi masa nggak bisa coy, gila. Iya kan? Kalau cowok ya. Iya. Ataupun kalau misalnya memang itu memang benar-benar nggak bisa kondisinya. Dan kalau misalkan kalian lagi di situasi yang misal lagi ada ujian lah. Ya. Ujian apa ini? Ya, Ujian ekonomi, finance yang itu tidak memungkinkan untuk kalian setiap hari beli makanan dari luar. Apa yang terjadi tuh? Dan kebanyakan juga orang kalau dihadapkan yang hal-hal seperti itu kan tiba-tiba berubah tuh. Keluar aslinya coy. Keluar aslinya. Iya nggak? Memang uang itu membuat orang keluar aslinya. Iya kan? Iya kan? Jadi kayak ya
panjang hidup itu, bukan cuma hari ini, jadi pikirin baik-baik gitu. Nggak salah kok kalau misal nyari pasangan yang bisa masak gitu. Berarti Nggak harus ahli. berarti masak wajib gitu dong, centang gitu. Iya. Iya. Menurutku sih bener, ada benernya itu yang Oke. kata mami itu bilang masak itu harus bisa masak. Nggak harus ahli kan, nggak harus rasa bintang 5 kan, nggak harus rasa chef bintang 3 atau bintang 5 kan. Ya memang lagian At di least era bisa lah sekarang tuh kan dimakan. lebih gampang ya cari resep juga. Lagian referensi banyak banget. Tinggal cemplung gitu. Adapun juga ada bumbu udah jadi. Ya. Banyak kan? Iya, iya. Tinggal mau apa enggak aja sih. Terus kalau apa kita di maca, Maca, dandan. 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 Wah, wajib sih. Wajib lagi. Wajib lah, gila. Yang kamu buka mata, inilah buat cocok ya. Kalau ada yang bilang wanitanya dia, baik itu pacarnya dia ataupun istrinya dia bilang dia nggak wajib untuk dandan, wah muna lu anjing. Gila. Karena kan iya buka mata, misal kalau udah masih pacaran, setiap ketemu mau lihat cewekmu lusuh, mau lihat cewekmu kayak kanebo kering, kan nggak mau dong pastinya. At least dia bisa rapi bersih aja gitu. Karena memang ada orang yang punya bakat bisa dandan banget gitu. Dia bisa ulik wajahnya sedemikian rupa. Iya. Ada juga yang biasa-biasa aja. Tapi at least dia bersih dan rapi gitu loh. Enak dilihat. Iya gak sih? Iya. Itu aja sih. Jadi aneh sih kalau ada cowok yang bilang nggak mewajibkan wanitanya, baik itu pacar ataupun istrinya ya, harus bisa nggak apa-apa kalau nggak dandan. Wih gila. Nyatanya di luar sana banyak kali Beb yang cewek yang biasa apa adanya, mungkin lahirnya udah cantik kan gitu, nggak perlu pakai tambah-tambahan makeup, just like her. Jangan salah, yang kalian banyak disuguhkan itu yang di sosial media, soalnya banyak gimmicknya. At least dia pakai skincare kan, serum malam kan. ya, serum malam. Ya meskipun dandanan hariannya, dailynya dia cuma Biasa aja. pakai pelembab doang atau apa sih namanya Beb, yang biasa CC cream, BB cream. ya kayak gitu-gitulah namanya, aku nggak tahu. Tapi at least ada gitu. Mau memang lihat ketemu cewekmu atau ketemu istrimu mukanya berminyak, minyak gorengan masih ada di sini nih nempel, nggak mungkin dong. Gila lah, enggak lah, pasti suka lah ya dandan. Apalagi kalau udah berumah tangga, suami istri, buka mata dia lagi, mau tutup mata dia lagi. Gila kalau lusuh. Tapi namanya orang cinta, love is blind baby. Enggak gitu. Oh enggak gitu. Love is blind, tapi itu harus dirawat coy. Bukan benar-benar buta gitu, enggak gitu definisinya gitu. Harus ngerawat lah, lu kerja banting tulang. Apalagi kalau bukan ngerawat istrimu atau pacarmu. Gila. Ya gak sih? Aku sih gak setuju ya kalau cewek gak dandan tuh, aduh. Wah susah nih, berarti maca centang lagi nih. Iya. Waduh, Mami banyak benernya tuh. mami banyak benernya. Siapa lagi tadi? Punya anak. Punya anak. Ya. Nah ini aku pengen punya keturunan pastinya. Kalau di saat aku lajang ya. Sorry. Siapa sih yang nggak pengen punya keturunan sebenarnya? Banyak Beb, banyak. Untuk saat-saat ini ya, nowadays banyak banget child free di luar sana, banyak banget. Tapi aku rasa masih banyak yang mungkin dari 100 orang Ya, 70% lah. Ya, tapi ada. Tapi ada. Dan mungkin OTW ke arah situ. Gak gitu di negara-negara maju, gak sampai ngundang orang luar untuk datang sih. Gara-gara saking gak punyanya penduduk ya. Tapi kalau aku sih setuju aja yang pengen punya keturunan gitu, pengen punya keturunan yang, tapi lebih ke setelah punya anak
setelah punya anak aku menyadari bahwa punya anak tidak semata-mata hanya punya anak, tapi banyak yang harus dipenuhi. Ketika kalian sudah siap punya anak, wah, panjang perjuangan. Seumur hidup tuh perjuangannya tuh. 18 lah Beb, kita menganut itulah. Iya. Sampai dia. Tapi tanggung jawab juga tetap, kayak misalkan tanggung jawab moral nasehatin dia meskipun dia sudah dewasa. Ya, aku rasa seumur hidup sih yang kayak gitu. Karena kan tetap harus dirangkul meskipun nantinya dia punya kehidupan sendiri gitu. Dia bertanggung jawab sama hidupnya sendiri, jalan hidup yang dia ambil. Tapi kita as a parents, orang tua, ya tetap lah. Tetap ngawal dia lah. Support dia. Dengan apapun yang dia kerjakan gitu. Jadi kalau misalkan balik ke topik itu, kalau misalkan memang pasangan kalian tapi ini maaf banget gitu, kalau misal memang nggak bisa ngasih keturunan gitu, apapun case-nya, apapun kasusnya, dan itu nggak bisa terjadi, dia nggak bisa hamil atau nggak bisa ngasih keturunan, medical reasons ya, lebih ke arah medical atau iya, atau pilihan? medical. Aku rasa sih adopt juga, ya, one of the solution. ya nggak masalah sih menurutku, nggak masalah sih. Karena ada juga, pernah aku dengar cerita unik kayak gini, Beb. Pernah dapat temen cewek. Aku nanya, dia tuh selalu menggaung-gaungkan aku nggak mau punya anak. Terus aku nanya, kenapa nggak mau punya anak? Karena dia sayang sekali sama badannya. Dia nggak mau ada stretch marks. Dia nggak mau gendut. Dia nggak mau apa. Dia nggak mau stres. Dia nggak begitu suka sama anak-anak, anak kecil. Banyak juga. Ada loh yang kayak gitu. Temenku malah ini Beb, nggak mau punya anak karena anak akan merenggut kebebasannya dia. Iya. As a human. Ya, dan itu fakta sih. Iya. Gak jarang juga orang udah punya anak sekarang tetap kelayapan gak karu-karuan juga ada. Iya kan? Jadi ya balik, kalau balik ke topik awal nih, boleh kalian kayak tetap pengen punya anak, tapi kembali tanyakan ke istrinya kalian sih. Kamu setuju nggak kalau kita punya anak? Ya, since badan-badannya dia ya. Karena gimana peran ibu tuh yang, dia yang gendong-gendong 9 bulan. Dia yang lahirin, dia yang gimana. Apa istilahnya, baby blues ya? Ya, baby blues. Kayak gitu-gitu. Jadi sebagai laki, cowok, ya yang kalian harus siapin itu yang lebih utama sebenarnya mental dari kesiapan dari istri kalian sih. Kalau misal memang dia nggak bisa, jangan dipaksa. Ketimbang kayak neraka nanti itu di rumah. Karena pasti, bayinya kalian jadi 2. Iya nggak sih? Iya. Bisa kebayang nggak sih kalau kayak gitu? Si istri ini dia mau lakukan itu karena semata-mata hanya untuk nyenengin suaminya. Tapi ketika dia ngejalanin itu, dia ngerawat, dia merasa, aku nggak bisa lagi yang kayak gini, jadi percuma gitu. Jatuhnya kasihan gitu. Kasihan. Jadi ya setuju nggak setuju yang kayak gitu, tergantung aja gitu. Tapi kalau balik ke aku pribadi, ya selalu pengen gitu. Apalagi anak cewek gitu, pengen banget. Pengen ada noni cantik yang bisa aku dandanin sih, gitu. Kalau aku sih gitu.
Tapi nggak salah teman-teman di luar sana kalau yang memilih untuk nggak punya anak, nggak salah. Dari anak kandung baik itu, kalau misalnya anak kandung ya, kalau dia mau cuman adopsi aja ya nggak masalah. Selama itu dia bisa bertanggung jawab ya. Ya, Oh udah adopsi karena anak, susah itu adopsi bertanggung anak jawab. orang terus lu telantarin, gila. Enggak lah, jangan. Gitu sih. Kalau jadi maca checklist sih. Oke. Oke. Masa checklist. Checklist juga. Kalau mana ini tanda tanya sih. Ada tanya opsional ya. Optional. Itu sih. Oke. Kalau kamu Simpulannya gimana? begitu. Dari sisi cewek nih, maca mana masa itu? Maca mana masa ya kebetulan di raise sama parents kan ya memang wajib bisa ya hal seperti itu. Ya mungkin di usia ini ya kelahiran tahun milenial ya harusnya sih umum sih kayaknya ya banyak orang bisa. Cuman nggak tahu tuh akhirnya jadi beban nggak ke Ya. manusianya gitu loh. Karena kalau diomong tadi bisa masa bisa koki bintang 5 enggak. Makanya aku kuliah ngambil jurusan sastra, nggak ngambil jurusan masak ya kan. Tapi masakan lu enak. Oh thank you. Soalnya kita cuman punya waktu 24 hours babe in a day. Dan semua tuntutan 3 hal itu kalau aku stand as a woman di sini itu bener-bener menyita waktu sih. Bener-bener kayak aku running out of time. Belum lagi waktu untuk diriku ya. Kayak gitu. Jadi kalau aku diwajibkan harus ketiganya bisa. Tapi kalau aku mau nggak ngelakuin itu, wah aku akan ngomong aku pilih salah satu. Kayak gitu. Oke, misalkan kamu menuntut kamu mau punya anak beb, kita mau punya meme misalkan gitu. Aku mau full support di rumah tangga sih. Kalau aku lebih lihatnya kayak gitu. Wah, entah itu ART, babysitter, kayak ya Ada Laisa. termsnya di situ. Ada terms di situ. Bukannya gimana, tapi at the end of the day, ya ojo sampai aku yang akhirnya nggak ngerawat kamu dong. Karena waktuku pasti habis. Yeah. Belum lagi dengan bisnis yang udah aku jalanin, ya kan? Nggak mungkin dong kita udah bangun sesuatu dan punya impian kayak aku pengen ada di masyarakat luas tuh aku bermanfaat lah dengan apa yang aku lakuin. Ya. Terus tiba-tiba aku dikasih tanggung jawab, akhirnya aku melupakan semuanya kan juga nggak fair. Ya. Jadi apapun itu kalau ngomong bisa, kalau ngomong mau masih tak pikirkan dulu karena semua sesuai dengan term saat itu. So aku mungkin kalau boleh belajar so far ya kayaknya semua hal tuh pasti ada ini ya konsekuensi ya. Ya. Ya, Ya pasti. iya kan? Setuju. Karena 3 hal itu ya wis memang benar-benar basic kehidupan sih. Kalau kita ngomong di kehidupan yang di luar Indonesia mungkin bahkan 3 hal itu kecuali yang punya anak ya itu bahkan semua kayak masak lah ya, pria bisa masak sih. Kalau perlu aku janjian sama kamu sih beb, aku Senin kamu Selasa. Kalau aku sih lebih kayak gitu, kayak kita share apapun together. Kalau ganti diapers pun for the baby, mungkin aku akan ngasih jadwal, aku malam kamu pagi. Kalau kamu ngomong kamu pagi kerja, oke, I'm doing that night time supaya kamu bisa tidur. Mungkin aku lebih nuntut yang seperti itu sih. Ya. Jadi nggak cuma semata-mata oh ya udah tanggung jawabmu karena kamu cewek. Itu kata-kata yang aku agak nggak suka sih sebenarnya, kayak mengenderisme kayak seolah-olah itu cuma perbuatanku sendiri gitu loh. Ya gitu. Kalau maca ya kebetulan memang bukan big fan sama maca, tapi ya it's okay lah. Kayak aku memang lebih suka tampil yang rapi gitu. Kalau yang sampai dandan menor gitu, sorry aku nggak bisa sih gitu karena not my style. Gitu. Menor tuh gimana sih? Ya yang kayak makeup berlebihan gitu loh, babe. Kalau cuman tipis-tipis santai nature mungkin ya oke, count me in. Itu kalau dari aku sih. Nah, kalau kalian gimana? Siap. Tunggu dong komentarnya dong. Boleh dong, boleh banget dong kalau kalian komentar tentang perspektif kalian soal tema kita malam ini. Dan aku rasa udah ya. Udah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye-bye.